teks profil tokoh. Ya, teks profil tokoh itu isinya padha ambek sing teks sampean dhewe. Teks tanggapan deskriptif. Ya. Terus isinya apa? Siji orientasi. Apa? Orientasi. Sing keloro diarani prastawa. Ngene iki sampeyan yo kudu paham prastawa iku panganan apa. Sing ketelu reorientasi. Sekarang diperjelas dulu. Orientasi itu tahap pengenalan. Jadi sampean kudu ngenalno tokohe. Nek sampean ngenalno tokohe, sing iso sampean lakoni iku ana jenenge sapa? Lair ing endi? Bapak ibuke jenenge sapa? Kelahiran tanggal bulan tahun pira? Masa cilike manggon ing endi? Iku sing iso sampean kenalno. Sampai sini paham? Coba apa saja yang bisa dilakukan untuk orientasi apa saja tadi? Enggak dengar. Pengenalan sing dikenalno apa wae? Jenenge terus umur. Oh boleh lah. Terus orang tua, panggonan lahir. Terus tempat tinggal. Sampai sini jelas? Oke. Terus kenalno ya. Terus yang keloro diarani prastawa. Prastawa itu apa? Sampean ngertine nek prastawa itu peristiwa. Berarti sampean harus bisa menceritakan peristiwa apa sajakah yang terjadi pada tokoh itu. Tapi di dalam prastawa ini sampean harus bisa menunjukkan hal yang paling dahsyat buat dia, dari dia. Biasanya kedahsyatan itu akan muncul ketika di situ diceritakan penderitaan yang maksimal banget. Jadi penderitaannya bagaimana, susahnya bagaimana, pokoknya sampai berdarah-darah dia. Bukan getien enggak, tapi sengsaranya luar biasa. Nah di saat itu dia mampu bangkit. Kemudian dia sukses. Bahkan dia punya karya besar. Itu kriterianya kalau sampean mau membuat sebuah prastawa oleh seorang tokoh. Jadi, nanggone bagian prastawa iki sampean kudu nyampeno hal yang dahsyat tentang dia. Apa saja? Itu meliputi penderitaan apa yang pernah dia lewati yang sampai berat banget. Kalau sudah titik bangkitnya pada saat apa? Dia bangkit lagi pada saat apa? Kemudian sampean bisa menceritakan kesuksesannya. Setelah dia bangkit, akhirnya dia sukses. Kemudian dia bisa membuat sebuah karya besar. Yang karyanya itu bisa diketahui oleh orang sekarang, yang karyanya itu bisa dirasakan manfaatnya sampai dengan sekarang. Kemudian diingat sampai dengan sekarang. Semua orang tahu dia, semua orang bisa mengatakan ini adalah karyanya dia. Saya tanya sekarang, lampu itu sapa sing nemokno biyen? Gak ada. Thomas Alva Edison. Pinter. Ngono kok ya bablas, wis garap lagi gareng. Ya, Thomas Alva Edison. Sampeyan wis tau krungu ana rumus kanggo ngitung barang sing ceblok? Wis tau krungu ta durung?
sudah mengenal hukum gravitasi apa belum? Pernah mendengar hukum gravitasi? Pernah enggak? Ada apel jatuh, terus dipikirin kok bisa jatuh karena apa ya? Akhirnya orangnya sekarang namanya disebut sebagai satuan gravitasi itu. Penemunya namanya Isaac Newton. Hukum gravitasi itu satuannya Newton. Sama kira-kira yang tahu apa ya? Kalau lukisan Mona Lisa tahu nggak? Tahu nggak lukisan Mona Lisa? Penemu mesin telepon pertama? Nggak tahu juga. Aduh, bisa Nora. Aduh, kasihan. Ya udah deh. Bill Gates tahu Bill Gates? Nggak tahu juga. Facebook tahu? Siapa penemunya? Mark? Iya. Tahu kalau itu? Tahu Bu, apanya? Facebooknya. Orangnya buat enggak. Aduh, baca nak ya, literasi itu penting. Terus yang terakhir, reorientasi. Kalau reorientasi ini adalah pendapatmu. Pendapat sampean tentang apa itu? Oke, saya sederhanakan sekarang. Tahu Raden Ajeng Kartini? Aku semakut, aku sesuai sampai lek aku. Oke, skip. Presiden kita. Anggap itu sebagai profil ya. Jokowi. Sudah nonton filmnya apa belum? Aduh. Sampai tinggal contoh sopo gitu terusan. Coba kamu yang pernah nonton siapa sih? Coba sebutkan sama saya tokoh yang sampean tahu. Tokoh yang sampean tahu siapa? Siapa nak? Ayah. Ayah ya, ayah sama bunda ya. Oke. Kalau sampean memperkenalkan nama ayah, tempat tinggal ayah dulu, lahir pada tahun dan tanggal bulan berapa, nama orang tua ayah siapa, bisa? Bisa? Bisa. Itu masuk di orientasi ya, Kak ya. Masuk ke peristiwa, sampean harus tahu ayah itu masa beratnya kapan. Mungkin ayah dulu pernah sengsara sekali, kemudian mencari usaha supaya bisa bangkit dari keterpurukan dan kesedihan tadi. Lalu ayah sukses, kemudian membuat sebuah karya. Nah masalahnya kalau ayahnya masing-masing itu karyanya dikenal banyak orang apa enggak, itu loh masalahnya. Kalau ayahmu pejuang atau pencipta apa gitu kan karyanya dikenal banyak orang tuh. Tapi kalau khusus untuk diri sampean sendiri berarti nggak bisa dipakai untuk bacaan banyak orang, karena orang tidak tahu itu siapa. Gitu. Kalau sudah, ceritakan pendapatmu tentang orang yang kamu idolakan, orang yang kamu ambil sebagai tokoh untuk kamu jadikan teks profil. Gitu. Dari uraian ini sampean sudah apa belum? Sampun. Tinggal mencari tokohnya yang kira-kira sampean bisa menceritakan peristiwa apa yang pernah dilewati kan gitu. Oke. Sekarang siapkan bukunya.